Selamat Ibu dan Bapak Guru hebat. Selamat mengajar dan semangat mengajar. Video ini kita akan belajar bersama mengapa kurikulum perlu berubah. Apa saja bagian yang perlu kita bahas bahwa kurikulum itu perlu berubah? Yaitu bagian ke-1, apa itu kurikulum. Kedua, apa pentingnya perubahan kurikulum. Ketiga, faktor berubahnya kurikulum. Keempat, mengapa kurikulum perlu berubah. Kelima, harapan dari berubahnya kurikulum. Dan keenam, kesimpulan. Kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu apa itu kurikulum. Tentang pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai atau sebagai tempat siswa untuk menguasai suatu sehingga mencapai garis finish. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bagian kedua, apa pentingnya perubahan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikannya. Kurikulum harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan terus dikembangkan atau sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Bagian ketiga, faktor berubahnya kurikulum. Pada faktor berubahnya kurikulum ini ada 1 sampai yang perlu kita bahas. Yang pertama, tidak terlaksananya kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum 2013 ini siswa memang diajak untuk berdiskusi ataupun bertukar cerita dengan teman-teman sekelas yang lain. Terkadang ada anak yang sulit atau tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran yang seperti itu sehingga siswa lebih memilih diam dan juga tidak ingin untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sehingga pelaksanaan pembelajaran dengan diskusi kurang tercapai optimal hasilnya. Yang kedua, perubahan dalam masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Pesatnya perubahan di bidang teknologi dan informasi pada perkembangan zaman yang semakin maju harus disikapi dengan cepat. Karena jika tidak demikian maka hasil dari pendidikan akan menjadi ketinggalan zaman. Yang keempat, perkembangan dunia. Perkembangan kurikulum dipengaruhi juga oleh kemajuan negara lain dan perkembangan dunia pendidikan. Bagian keempat, mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum harus dinamis menyesuaikan kondisi yang berkembang. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus ikut berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Selain itu, kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang sebagai generasi visioner yang memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan. Bagian kelima, harapan dari berubahnya kurikulum. Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi setiap manusia untuk dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki keterampilan dan berpikir kreatif. Harapan pemerintah dari berubahnya kurikulum adalah: yang pertama, siswa dan mahasiswa agar dapat melatih kemampuan berpikir kritis serta kemampuan untuk mengemukakan ide-ide dalam dirinya.
Dan kedua, guru harus mengembangkan potensi mengajarnya dengan berinovasi dan berkreasi. Dan terakhir, bagian ke-6, kesimpulan. Apabila adanya pembaharuan yang dilakukan, maka proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akan mengalami kesamaan dengan pendidikan di negara lain. Kurikulum itu perlu berubah. Sangat perlu karena yang pertama, mengubah metode lama ke metode baru. Dan kedua, memberi keluasan kepada guru dan siswa untuk berpikir lebih luas dan menciptakan sesuatu hal yang baru. Terima kasih sudah belajar bersama. Salam sehat Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat belajar dan semangat mengajar.